Yang Pak. Lucu. Kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ingat, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap.
tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya WUS juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya WUS. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk perhitungan kerugian itu sudah diprediksi dari sebelumnya, Pak? Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab.